Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama sepatutnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sore hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk berkumpul bersama dalam rangka menambahkan pengetahuan kita tentang pesan-pesan dari Allah di dalam surat An-Naba. Boleh dibuka surat An-Nabanya. Di dalam ayat pertamanya Allah berfirman, amma yatasaalun. Amma tentang apakah yatasaalun, mereka umat manusia saling bertanya. Bertanya tentang apa sih umat manusia? Anin nabail azim. Anin tentang nabail, berita azim yang agung. Dalam pepatah dikatakan malu bertanya, sesat di jalan. Memang kita harus banyak bertanya supaya kita mendapatkan banyak jawaban. Karena dengan bertanya, insya Allah ilmu kita, pengetahuan untuk kita akan bertambah. Pengetahuan kita insya Allah akan bertambah jika kita rajin bertanya tentang ilmu. Buat anak-anak ibu juga di sekolah, diajari oleh ibu jangan pernah malu bertanya. Karena dengan berani bertanya, kita akan mendapatkan tambahan pengetahuan. Siapa yang malu bertanya tidak akan dapat tambahan pengetahuan. Dan dengan bertanya bukan berarti kita bodoh. Walaupun kita sudah tahu, tidak ada salahnya kalau di sekolah kita bertanya untuk mendapatkan jawaban penguat. Betulkah pengetahuan yang sudah kita dapat? Siapa tahu ada pengetahuan lainnya. Dan dalam hal ini yang Allah terangkan di dalam surat An-Naba, kita umat manusia banyak yang saling bertanya tentang nabail azim, berita yang besar yang agung. Berita apakah itu? Berita-berita. Naba itu berita, Bu. Kalau kita menyebutkan berita, itu contohnya koran, ya Bu. Koran itu salah satu berita. Nah, yang dimaksud di sini adalah berita yang dibawa di dalam kitab suci Al-Quran. Ada berita surga, ada berita neraka, ada juga berita tentang kematian, ada juga berita tentang kebangkitan. Kapan terjadinya kematian dan kapan terjadinya kiamat itu diceritakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Kita memang pantas saling bertanya supaya kita saling mendapatkan pengetahuan. Yang sudah dapat pengetahuan itu memang wajib membagikan apa yang sudah diketahui kepada yang belum tahu. Dan kalaupun kita sudah mengetahui sebuah pengetahuan, tidak ada salahnya kita diskusikan. Benar gak sih yang udah saya tahu? Menurut yang saya tahu begini loh. Menurut yang Anda tahu bagaimana? Itu untuk pembanding, mengecek benarkah pengetahuan yang kita dapat itu sudah lengkap atau belum. Untuk tahap bertanya, untuk tahap awal saling bertanya, kita memang diharuskan, kita memang dianjurkan supaya kita menjadi ciptaan Allah yang cerdas, tidak bodoh, ya Bu. Namun di sini ada batasan-batasan yang Allah berikan. Untuk dalam hal bertanya, ada batasan yang diberikan oleh Allah. Kita lanjut ayatnya. Allazi hum fihi
mukhtalifun. Alladzi yang di dalam fihi, di dalam berita Al-Quran tadi, hum mereka mukhtalifun berdebat, berbeda pendapat, berselisih. Jadi kalau kita bertanya lalu kita dapat jawaban, cari pembuktian jelasnya di dalam kitab suci Al-Quran. Jangan ada yang berani ngotot sendiri, karena ada jenis manusia yang walaupun salah dia berani ngotot, betul tidak? Akhirnya yang tahu kebenarannya nggak mau kalah, wong memang benar. Terjadilah perdebatan. Di dalam Al-Quran disebut apa tadi? Mukhtalifun. Perdebatan itu disebut apa? Mukhtalifun. Perselisihan, perbedaan pendapat. Ada orang yang nanya, ya, begitu dijawab dia ngotot, nggak gitu. Lalu yang ditanyanya, kalau begitu nggak usah nanya, gitu ya. Ada orang model begitu, betul? Nah, di dalam Al-Quran yang begitu itu tidak pantas. Karena apa? Soal mukhtalifun dilanjutkan dalam ayatnya, kalla saya'lamun. Kalla, jangan seperti itu. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Tidak sekarang, mereka pasti akan tahu. Untuk soal perdebatan, untuk soal perselisihan pendapat, Allah membolehkan atau tidak, Bu? Kala, jangan seperti itu. Berarti boleh atau tidak? Tidak. Kenapa tidak perlu berdebat? Saya lamun, seakan ya'lamun, mereka mengetahui. Nanti juga mereka akan tahu. Jadi kalau ibu ketemu orang, ya, 1 tambah 1 berapa? 2. Nggak gitu. Kata siapa itu begitu? Yang begitu itu berarti ngajak berselisih pendapat. Kalau kita sudah tahu, kita bilang sudah dari ajarannya dulu bahwa 1 ditambah 1 adalah 2. Jadi kalau ada yang ngajak ngotot, ya, ibu cukup bilang, percaya nggak dari saya bahwa 1 tambah 1 itu 2. Kalau dia enggak, saya pernah tahu kok 1 tambah 1 itu 11. Ada orang model begitu, ada? Nah, kalau nemu orang yang model begini, ya Bu, tolong nggak usah diajak berdebat, nggak usah diladenin ngotot. Cukup apa Ibu? Biarkan saja, tidak sekarang, nanti juga pasti akan tahu. Apa lanjutannya? Summa kalla saya'lamun. Kalau dia itu belum dapat pengetahuan tapi keburu mati, summa, nanti kemudian, nanti di hari kemudian, saya'lamun, mereka itu akan mengetahui. Jadi baik hidup ataupun mati, kemudian nanti, di hari kemudian nanti pasti akan mendapatkan pengetahuan yang sama. Jangan pernah pergi darinya dalam keadaan wajah bermuka masam. Tetaplah sabar dengan sabar yang cantik. Ya udah, kalau menurut Anda yang sekarang ini adalah 1 ditambah 1 itu 11, mangga. Sementara dan sampai yang akan datang saya tetap berprinsip bahwa 1 ditambah 1 itu 2. Hari kebangkitan itu ada, sudah mati kita akan dihidupkan kembali. Kata yang ngotot, belum tentu. Buktinya nenek kita nggak hidup lagi, buktinya Firaun tidak hidup lagi, buktinya Musa nggak hidup lagi. Nah, mereka-mereka yang masih ngotot itu, selama di Al-Quran yang sudah jelas diterangkan akan ada kebangkitan dan kita imani, kita yakini itu, cukup tegaskan dengan 1 kalimat, saya mengimani yang Allah bilang di dalam Al-Quran bahwa setelah mati akan ada kebangkitan.
Maka mumpung kita belum mati, kita masih hidup, ayo banyak-banyak berbuat kebaikan. Karena kematian itu datangnya akan tiba-tiba. Ya, terus gimana? Orang itu belum tahu loh, belum yakin kalau ada kebangkitan, tiba-tiba mati. Insya Allah kemudian nanti pasti akan di alam yang kemudian nanti pasti akan mengetahui kita tentang apa perkara-perkara yang ada di sekeliling kita yang kecil-kecil, tentang kamu minjemin uang sama dia nggak bakal balik loh. Nah, itu perkara kecil, Bu, memang harus diselesaikan soal piutang. Tapi hal-hal yang berada di sekeliling kita itu tidak lebih besar dari ciptaan Allah yang lainnya, tidak lebih besar daripada aturan Allah yang lainnya.